Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bi taqwallahi azza wa jalla fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal mustami'in wal mustami'at, wal musyahidin wal musyahidat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, jemaah yang hadir, yang beserta sebut gelar, yang tak bergelar tak panggil nama, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita pada pagi ini kembali melanjutkan kaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan harapan mudah-mudahan kehadiran kita diterima Allah sebagai tanda syukur kita kepadanya, sehingga Allah dengan ridha memberikan balasan dan menambah nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ilmu, yang dengannya kita berharap selamat insyaallah ta'ala di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala pada hari berhisab. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah mengajarkan kita agama ini dengan sangat-sangat jelasnya. Dan salawat ini senantiasa meliputi dan menyertai majelis-majelis kita, yarhamukallah, sampai kepada para ahli baitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, kembali doa kita untuk orang-orang tua kita, para guru, buya, kiai, nyai, umi, dan ustazah kita, serta saudara mara kita, karib kerabat, serta kaum muslimin dan muslimat semuanya, dan khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Semoga yang sudah mendahului Allah ampuni dan dipenuhi rahmat,
dilapangkan kuburannya, dan yang masih hidup Allah berikan bimbingan, taufik dan hidayah. Mudah-mudahan sampai husnul khatimah adanya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, masih dalam bab ikhtilafu al-hadis. Wajhun akhar min al-ikhtilaf, kemudian kita bahas atau tabats yang dibahas oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang hadis As-Sa'ab ibn Jathama. As-Sa'ab ibn Jathama radhiyallahu anhu tentang masalah dalam perang atau serangan tiba-tiba boleh dibunuh atau tidak kaum wanita dan anak-anak. Di hadis Sa'ab ibn Jathama seolah-olah dibolehkan. Dikatakan hum minhum. Sedangkan di hadis Ka'ab ibn Malik atau Ka'ab al-Ahbar disebutkan bahwasanya Nabi SAW melarangnya dalam kisah Ibnu Abil Huqaiq. Nah, kemarin Imam Syafi'i mengatakan, qala Syafi'i wa hadithu Sa'bi Ibn Jathama fi umratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Sa'b ibn Jathama itu berlaku pada waktu Nabi umratul qada. Fa in kana fi umratil ula, andainya umrah yang dimaksud umrah pertama, yaitu umratul qada. Yang dimaksud tentu umrah setelah hijrah, ya. Umrah setelah hijrah. Bukan umrah semasa Nabi di Mekah dulu, enggak. Nah, faqad qila Amr bin Abil Huqaiq qablaha. Kalau yang dimaksud adalah umrah pertama, maka kejadian serangan kepada Ibnu Abil Huqaiq itu adalah sebelumnya. Wa qila fi sanatiha, ada yang mengatakan pada tahun itu juga. Wa in kana fi umratil akhirah fa huwa ba'da Amr bin Abil Huqaiq ghaira syak. Wallahu a'lam. Kalau seandainya umrah yang dimaksud adalah umrah bukan umrah yang pertama, maka pasti itu terjadi setelah peristiwa menyerang Ibnu Abil Huqaiq. Nah, berarti yang dibolehkan Nabi itu belum dinasakh. Itu bolehnya membunuh anak-anak dan wanita dalam perang itu belum dinasakh. Nah, menurut itu. Walam na'lamhu sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi qatl an-nisa' wal wildan thumma nahanu. Dan kita tidak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan keringanan membunuh kaum wanita dan anak-anak kemudian melarangnya. Tidak ada seperti kalau misalnya ziarah kubur dilarang, setelah itu dibolehkan. Ini misalnya dibolehkan tapi itu dilarang. Atau misalnya nikah mut'ah awalnya dibolehkan, setelah itu dilarang. Sedangkan skala ini tidak ada sharih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Syafi'i rahimahullah membolehkan kemudian melarang. Wa makna nahyihi indana, kalau gitu makna larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini wallahu alam an qatlin nisa, tentang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam perang yang dalam serangan tadi, ayaqsida qasdahum biqatlin. Itu larangan itu maknanya adalah sengaja mencari target, nah, menjadikan mereka target seperti mencari kaum laki-laki. Itu yang dilarang. Jelas? Artinya kan orang berperang tentu orang berperang yang dicari. Nah, kalau seandainya seseorang mujahid berperang sengaja mencari seperti mencari kaum lelaki, ya pokoknya asal ketemu dibunuh, maka ini tidak dibolehkan. Itu larangan Nabi alaihi salatu. Wa hum yu'rafun mutamayyizina mimman amara bi qatlihi minhum. Mereka itu padahal mereka terpisah dan bisa dibedakan dengan orang-orang yang ikut
perang yang memang diperintahkan membunuh mereka. Misalnya kaum wanita, orang yang ikut berperang itu di barisan terdepan, atau dia di barisan terdepan. Sedangkan ibu-ibu, anak-anak dan ibu-ibu itu misalnya di dalam rumah mereka atau kemah mereka. Maka kalau seandainya seseorang sengaja mencari mereka untuk dibunuh seperti yang dilakukan oleh orang-orang kaum kafirin, kaum musyrikin, yang mereka tidak menghormati hal ini, seperti yang terjadi hari ini di Palestina, mereka sengaja menggempur tempat-tempat yang warga-warga sipil, sekolah, rumah sakit, bahkan masjid, mereka tidak peduli. Kalau itu memang tidak boleh dalam Islam. Dan bahkan itu sudah ijma setelahnya. Kalau itu yang dimaksud, maka itu yang dimaksud oleh larangan Nabi SAW, yaitu mereka bisa atau terpisah dan berbeda, terpisah dari mana? Dari bala dan tentaranya. Wa makna qawlihi hum minhum, dan makna perkataan Nabi ketika ditanya tentang dalam hadis Sa'bi bin Jassama, boleh tak membunuh mereka? Katanya hum minhum, mereka itu dari mereka juga. Paham tak? Anak-anak dan wanita itu kan orang mereka juga, orang kafir juga. Jelas? Annahum yajma'una khaslataini, maknanya karena mereka wanita dan anak-anak itu terhimpun padanya dua sifat. Pertama, an laysa lahum hukmul iman allazi yumna'u bihi dam, mereka tidak beriman sehingga darahnya halal dalam perang. Ingat ya, halal dalam perang tadi. Ini kan sebagian kaum pembuat fitnah kadang-kadang ketika membahas masalah orang-orang yang kafir halal darahnya, lalu dimaknai dengan halal darahnya bila ketemu langsung eksekusi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makna halal darah sekarang dalam Islam, orang yang membunuh orang Islam lainnya, jelas apa wajibnya? Hukumnya qisas, halal darahnya halal karena ini. Tapi apakah setiap orang yang asal ketemu langsung dikisas? Nah, ini yang kadang tidak duduk oleh baik yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Nah, kemudian ada lagi di antara mereka yang menukil pendapat. Semalam si Ahmad membaca ya syubhat lagi, dia menukil dari kitab kata Durar As-Saniyah Syekh Muhammad Ibn Wahab, ya, padahal bukan yang milik Syekh Muhammad Abdul Wahab, tapi miliknya Ahmad Zaini Dahlan. Judul kitab mirip, paham? Judul kitab sama, isinya satu adalah Al-Quran dan Sunnah, asar, yang satu isinya fitnah, keji dan subuhat penuh dengan kebohongan. Jadi ketika orang yang tidak tahu mendengar sama-sama kitabnya Ad-Durar As-Saniyah, dinukilnya di situ wa man lam yadkhul fi dini Muhammad ibn Abdul Wahhab bahwa kafirun halalud dam, siapa yang tidak masuk kepada agamanya Muhammad bin Abdul Wahhab maka dia kafir, halal darahnya. Subhanallah, padahal di aslinya Syekh mengatakan siapa yang tidak masuk dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Itu hadis dusta kaum muslimin. Ahli dusta itu auzubillah, memang semuanya dihalalkannya. Memang bid'ah ini lahirnya dusta dalam hadis adalah di saat lahirnya bid non sunnah. Makanya hati-hati, jangan cari non sunnah, karena non sunnah itu kan tidak ada bahan aslinya, akhirnya terpaksa buat. Kalau tidak ada aslinya apa yang dibuat? Bahan KW kan berarti palsu, dipalsukan, diimitasikan.
seolah-olah asli lalu imitasikan. Jadi jangankan perkataan Syekh Muhammad bin Wahab, perkataan Rasul saja mereka bisa dustakan, apalagi perkataan ulama. Jadi orang ketika membaca itu, nah lihat ini takfirinya Muhammad bin Abdul Wahab halaluddam. Andainya itu pun benar, dan tidak mungkin Syekh mengatakan dia punya agama sendiri, tidak mungkin. Jelas maksudnya? Benar-benar Syekh mengatakan ini agama Muhammad bin Abdul Wahab, nggak ada dia bilang gitu. Jelas? Tapi musuh-musuhnya yang memasukkan hal tersebut, sehingga karena mirip judul bukunya sama, sehingga sering menjadi bahan untuk menyusupkan fitnah-fitnah keji tersebut. Subhanallah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Akhirnya orang, oh betul dia nih kitabnya, dibuat gambarnya, fotokopinya, iya kan? Dibuat kopinya, tapi orang tahu dibuat. Misalnya saya bawa kitab ini misalnya, saya bilang ini kitab Risalah Imam Syafi'i, padahal mungkin risalah orang lain. Misalnya banyak kitab risalah, ada Risalah Al-Qushairiyah, ada Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, ada Risalah fulan dan fulan. Surat saya ke istri saya risalah juga namanya. Nah, lalu dia kopi di halaman tertentu, lalu saya klaim itu dari fotokopi pula kulitnya. Ambil halamannya di sini, kulitnya kulit ini. Paham? Halamannya di sini, di fotokopi di halaman ini kitab dustanya, ini kitab aslinya, lalu saya fotokopi halaman ini. Tuan-tuan tidak punya waktu untuk murajaah kan? Punya waktu tidak? Untuk mengkomparasi? Apalagi dengan video-video fitnah seperti itu, tinggal ngangguk aja, lihat komentarnya nanti beribu komentar, yang pro dan yang kontra. Tidak ada, jangankan kitab ini, hadis saja tidak sempat kita murajaahnya. Asal dari syekh, sorbannya tinggi, kita ngangguk-ngangguk kita. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampai ke situ tadi ya, masalah halal darah ya. Jadi kalau masalah halal darah itu hati-hati. Ya, pertama pastikan itu hukum keluar dari orang yang jujur dan amanah. Yang kedua, bahwa makna halaluddam, halal darah itu bukan dihisap langsung. Seperti yang digambarkan akan melahirkan zombie-zombie yang haus darah. Yang ketiga, bahwa tuduhan bahwa membaca kitab, misalnya kitab tulisan Syekh Muhammad bin Wahab, menyebabkan orang menjadi teroris. Tuan-tuan, tahun 80 sampai 88 di Amerika terjadi 18 kali serangan terorisme. Dah? Paham? Ya, tercatat di mereka. Yang Islam terlibat di dalamnya hanya 13 kali. 13 kali. Itu pun adalah orang-orang Islam tidak tahu apa, tidak pernah ke Amerika nama Las Vegas. Tahu Las Vegas? Yang tahu paham dia. Jadi di mana pula mereka akan baca kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Kalau masalahnya baca kitab lalu jadi teroris, ini kan fitnah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah. Orang kalau salah baca, kaum khawarij dulu baca Quran, dia baca hadis. Lalu antum katakan siapa yang baca Quran dan baca hadis jadi teroris. La haula wala quwata illa billah. Tapi begitulah orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, apa saja jadi fitnah. Dan benar, ada seorang syekh besar di Timur Tengah, syekh besar di Timur Tengah, dia yang bilang gitu, bahwa ciri-ciri teroris itu rajin baca Quran. Rupanya bukan di Indonesia aja syekh yang bilang gitu, wali yang bilang gitu, berjenggotan, celana jenggot. Ada syekhnya juga di sana rupanya. Tidak usah sebut namanya ya, nanti jadi fitnah pula. Soalnya muridnya banyak di seluruh dunia nanti. Muridnya banyak seluruh dunia, bilang gitu. Makanya tidak boleh baca Quran langsung. Tidak boleh baca Quran langsung. Baca Quran langsung nanti bisa menjadi radikal. Akhirnya ini secara tidak langsung membuat orang takut pegang Al-Quran. Takut baca Quran. Apa sebab? Al-Quran menyesatkan. Coba bayangkan. Al-Quran menyesatkan. Hadis kalau belajar hadis nanti bisa jadi radikal Anda.
menjadi orang fanatik. Subhanallah, hadis bikin fanatik, lalu mazhab bikin orang sehat. La haula. Begitulah kalau namanya fitnah itu. Jadi kalimat yumna bihid dam, halal darahnya orang kafir. Ingat, kita sering ingatkan bahwasanya orang kafir itu terbagi empat. Dari sisi halal dan darahnya, hukum asalnya orang non muslim halal. Tapi apakah Nabi langsung mengeksekusi seluruh orang kafir? Enggak. Orang munafik di Madinah, Nabi tahu enggak orangnya? Tahu, dieksekusi? Enggak. Orang musyrikin ketika Fathu Makkah, menang Nabi di Makkah, kembali Islam, masuk ke Makkah dan menguasai kota Makkah. Apakah orang musyrikin dipenggal lehernya semuanya? Enggak. Izhabu fa antum tulaqa. Beginilah rahmat yang Allah berikan kepada umat Islam dan siapapun dekat dengan mereka. Nah, ada pun beberapa orang yang tersesat, ya, lalu membuat gerakan-gerakan jahat atas nama jihad. Salah paham dia. Sama dengan umat Islam mencuri, umat Islam berzina, umat Islam minum khamar. Ada mereka baca Quran enggak? Baca Quran enggak? Oh, baca. Lalu kan dia mencuri gara-gara baca Quran. Ketemu di rumahnya ada buku Quran, ketemu Riyadhus Shalihin. Akhirnya nanti siapa yang baca Riyadhus Shalihin jadi pencuri. La haula wala quwwata illa billah. Inilah kedangkalan ilmu orang-orang yang dianggap pakar dan ahli. Makanya kalau dia dijadikan pakar dan ahli tapi tidak amanah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ketemu orang mencuri, lalu pergi ke rumah diperiksa, digeledah. Oh, ternyata ada kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Nah, akhirnya nanti keluar statement siapa yang belajar Ar-Risalah akan menimbulkan semangat untuk mencuri dan korupsi. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin, bacaan betul berpengaruh kepada orang. Tetapi apakah semua orang paham dengan apa yang dimaksud oleh penulis? Ini yang tidak. Ini yang tidak. Misalnya orang yang baca kitab Ad-Durrat As-Saniyah ini mungkin sudah ratusan juta orang sejak ditulisnya sampai hari ini. Coba berapa orang yang jadi teroris gara-gara itu? Atau yang baca kitab Al-Wala' wal-Bara' Said Al-Qahtani misalnya. Berapa orang yang jadi teroris? Padahal yang baca jutaan, ratusan juta orang. Kalau ada di Indonesia yang baca kitab itu lalu jadi teroris, berarti dia yang salah paham kan? Dia yang salah terapkan, bukan kitabnya. Bukan kitabnya. Nah, kalau itu nanti rata-rata orang dulu baca serial 212 atau Esko. Nah, terus kan Esko Pinghua yang pecinta cerita-cerita silat pasti baca itu. Nanti ketemu di rumahnya. Siapa yang baca kita ini jadi bakal justru ini lebih ini lagi karena merasa hebat ini kan. Allahumma musta'an. Jadi ini adalah kesimpulan orang-orang yang kurang mendalam dalam meneliti. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dia bilang laisa lahum hukmul iman, mereka hukumnya bukan hukum orang beriman yang darahnya diharamkan. Wala hukmu daril iman allazi yumna'u bil igharatu 'ala dar, dan tidak pula mereka tinggal di negeri orang beriman. Jelas ya? Nah, misalnya dalam hukum fikih Islam ada darul iman, ada darul kufur. Ada negeri iman, ada negeri kafir. Negeri kafir, misalnya sekarang negara kafir, kan maklum kita. Misalnya Cina negara Islam apa tidak? Enggak. Tapi Indonesia enggak mau disebut negara Islam, tapi negara dengan umat Islam terbesar misalnya. Tapi tajawuzan kita katakan ini negeri orang negeri kaum muslimin. Artinya kalau ada perintah dalam fikih jangan tinggal di negeri kafir, kan ada perintah gitu, atau jangan bawa mushaf ke negeri kafir. Kalau pergi ke Indonesia, orang dianggap pergi ke negeri kafir atau negeri muslim? Negeri Islam, bukan gitu?
Walaupun umatnya tidak menjalankan secara sempurna aturan Islam, hukum positifnya tidak, tapi hukum-hukum yang lain yang sifatnya sosial, pribadi, yang sifatnya kekeluargaan, alhamdulillah dibebaskan, alhamdulillah dibolehkan. Mudah-mudahan sampai kepada melaksanakan Islam secara utuh. Jangankan di masa nanti, di masa ini saja sudah terbukti bahwa negara dengan hukum Islam akan relatif aman. Cuman selalu difitnah, biasalah. Karena kebanyakan adalah negara kufur, kemudian banyak yang loyalis negara kufur. Maka mereka akan difitnah terus. Tapi kalau kenyataan keamanannya tidak bisa dipungkiri. Ya, siapapun yang pernah datang, siapapun pernah tinggal, itu akan paham. Bahkan PBB sendiri memberikan predikat itu, negeri paling aman di dunia, alhamdulillah. Nah, berbeda dengan negara-negara lain yang tidak menerapkan hukum Islam. Cuman masalahnya media selalu tidak bersama kita. Media tidak selalu bersama kita. Orang mencuri ayam, masya Allah, jadi trending topik. Tapi orang melarikan uang negara ke luar negeri sekian, cepat dihapus. Tergantung apa saya tidak tahu tuh, tergantung apa yang jelas ini. Kaum muslimin dan muslimat, jadi paham ya, ketika Imam Syafi'i mengatakan halalud dam bukan maknanya setura tiap orang halal dam dicari kemana-mana, bukan. Ini kondisinya dengan kondisi perang. Nah, maka kata beliau, hum minhum, kata Nabi, hum minhum, mereka adalah bagian dari mereka orang kafir. Satu, tidak termasuk orang yang darahnya dilindungi. Kedua, mereka tidak tinggal di negeri orang Islam. Bahkan nanti ada dalam hukum fikih lagi, orang yang tinggal di negeri non muslim, lalu terjadi perang antara orang Islam dengan non muslim, maka bila dia termasuk yang terbunuh, maka tidak dikisos. Karena berada di barisan mereka. Misalnya hari ini di Israel ada orang Arab, ada orang Islam, ada. Nah, karena mereka tinggal di negeri Yahudi, lalu terjadi perang antara kaum muslim dengan orang Yahudi, maka bila mereka terbunuh tidak dikisos, walaupun dia orang Islam, muslim. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu beliau mengatakan wa iz ahbaha, sampai sini warin faedah. Wa iz abaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bayat wal igharata 'ala ad-dar fa aghara 'ala bani al-mustaliq gharina wal ilmu yuhitu anna al-bayat wal igharata idza halla bi ihlali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yamtani ahadun bayyata aw aghara min an yusiba an-nisaa wal wildan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan al-bayat wal igharah ala dar, menyerang tiba-tiba di waktu gelap. Al-bayat di waktu gelap malam. Kemudian al-igharah, serangan tiba ke suatu negeri. Fa aghara ala bani al-mustaliq gharin. Lalu Nabi SAW juga melakukan serangan pagi atau serangan fajar ke Banil Mustaliq. Karena mereka berkhianat, mengkhianati perjanjian dengan Nabi SAW. Ya, orang berkhianat, ya itu hukumannya. Bukankah begitu? Buat pernyataan damai. Nah, lalu ini kesepakatan, konsekuensinya bila ini dilanggar maka batal otomatis perjanjian damai. Kalau batal atau damai berarti perang, masuk hukum perang, karena namanya saja perjanjian damai. Lalu dilanggar berarti tidak damai. Kalau tidak damai berarti ya perang. Kalau perang kan boleh diserang, sah? Nah, maka Nabi SAW menyerang Banil Mustaliq, kaum Yahudi. Yahudi memang tak ada perdamaian yang mereka hormati. Itu untuk masalah. Di Palestina sudah puluhan ratusan resolusi PBB yang lahir, tak pernah mereka
mati. Ya masalahnya banyak peto di sana. Ojo peto. Itu yang masalahnya ojo peto banyak di sana. Ya walaupun Dewan Keamanan mengeluarkan ini dan itu resolusi, tapi selama masih ada ojo peto, nah, dan yang memiliki hak peto itu, ini masalahnya adalah bukan budak-budaknya ya Yahudi secara tidak langsung. Karena Allah memberikan pula mereka kecerdasan luar biasa. Ya, cerdas itu kalau digunakan untuk hal negatif dalam agama menjadi ahli syubhat kita. Kalau dalam ekonomi menjadi ahli, bisa membuat negara hancur ekonominya. Kalau di bidang politik jahat kita. Kalau orang cerdas tidak dengan iman, tidak dengan ketakwaan. Seorang George Soros saja bisa menggoncang ekonomi Asia semuanya kan, bahkan ekonomi dunia. Dan George Soros kan dari mana dia? Yahudi. Nah, coba kalau dia sendiri bisa menggoncang beberapa negara ekonomi, segan enggak Pak Desam pannya? Pak Desam, Paman Sam, takut enggak sama dia? Takutlah. Sama kalau di Indonesia kan ada istilah 9. Takut dah sama mereka. Segan lah setidaknya, segan ya. Segan kan? Pastilah. Nah, karena orang berduit itu lebih ditakuti pada orang yang bagak. Orang bagak ada tentara, tapi orang berduit punya tentara bayar. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau orang bagak paling mengandalkan tenaganya. Ramai-ramai orang udah selesai itu. Tapi kalau yang namanya orang berduit, ya, semuanya bisa dipakai. Allah musta'an. Jadi kekuatannya, naudzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka orang Yahudi Bani al-Mustalik berkhianat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Fal ilmu, nah Nabi pun melakukan serangan, berarti karena dibolehkan dengan perkataan dan perbuatannya langsung. Fal ilmu yuhitu anna al-bayata wal igharah idza halla bi ihlali Rasulillah, maka ilmu kita meliputi anna al-bayata wal igharah, bahwa serangan malam dan serangan tiba-tiba idza halla, bila dihalal bi ihlali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena dihalalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yantani ahadun, maka seseorang yang melakukan bayyata, serangan di waktu gelap, atau aghara, dengan cepat, tidak terlarang min ayyusiban nisa wal wildan, bahwa mereka pasti akan termasuk di dalamnya menyerang kaum wanita dan anak-anak. Fayasqutul ma'thamu fihim, lalu karena itu gugurlah dosa pada mereka. Wal kaffaratu, demikian juga kaffarat. Wal aqlu, dan aqilah. Aqilah adalah yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui, tapi ada yang dicurigai di kabilah itu, maka ditanggung oleh kabilah tersebut, namanya al-aqilah. Wal qawadu, dan qawad yaitu qisas. Mi'an man asabahum, dari orang yang mereka serang. Iz ubiha lahu ayyubayyita wa yughir, karena dia dibolehkan untuk melakukan serangan di waktu gelap dan tiba-tiba, walaysat lahum hurmatul Islam, dan mereka tidak ada padanya kehormatan Islam, karena mereka orang-orang yang bukan beriman. Wala yakunu lahu qatluhum amidan lahum mutamayyizina arifan bihim, dan pembunuhan yang terjadi itu bukanlah dengan sengaja, dengan arti mencari kaum wanita dan dibunuh seperti mencari, mutamayyizina arifan bihim,
karena mereka terpisah dan dikenali. Kan serangan di waktu malam. Kadang-kadang tidak bisa dibedakan mana laki-laki dan perempuan. Nah, fa inna manaha an qatlil wildan, Nabi hanya melarang dari membunuh anak-anak li'annahum lam yablughu kufran faya'malu bihi, karena mereka belum balik sehingga dihukum kafir. Faya'malu bihi, maka mereka mengamalkan itu. Wa an qatlin nisa, dan dilarang membunuh wanita li'annahu la ma'na bihinna liqital, karena wanita bukan disiapkan untuk berperang. Pada umumnya hukum asalnya di peradaban manapun wanita bukan untuk berperang. Makanya para pahlawan disebut kesatria. Satria laki-laki apa perempuan? Laki-laki kan? Disebut mereka rijal dalam bahasa Arab. Rijal laki-laki apa perempuan? Makanya wanita itu zina, adalah perhiasan. Zina, mata, kesenangan. Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Karena perang itu memerlukan al-khusunah, harus keras dan kasar. Padahal wanita itu pada umumnya fihimul luyunah, mereka itu adalah lemah, lembut dan halus. Kalau ikut ngangkat senjata nanti kasar telapak tangannya, kasar ketemu kasar, iya. Kasar tangannya ketemu dengan tangan kasar, dikira sama-sama laki-laki nanti. Nah, makanya dan laki-laki mana yang suka, pegang yang lembut atau pegang yang kasar? Serius ini. Ini pada nak pulang semua nampaknya. Iya mestilah. Memang yang tangan yang kasar ingin yang lembut, yang lembut-lembut ingin yang kekar. Betul? Alah, ada pasti itu. Makanya jangan suruh mereka jadi para kesatria kekar. Nah, adapun diadakan tentara polisi wanita kadang-kadang karena memang untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan khusus dengan kaum wanita. Nah, dengan kaum wanita, walaupun sebenarnya tidak begitu diperlukan karena mereka kan diperlukan untuk jadi saksinya. Ya, tapi kadang-kadang diadakan itu, tapi kalau seandainya dengan menjaga adab dan pakaiannya, ini kadang lebih sempit pula lagi pakaian laki-laki perempuan daripada wanitanya. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jadi wanita bukan disiapkan untuk berperang. Nah, li'annahu la ma'na fihinna liqital wa annahunna wal wildan yutakhawwaluna fayakununa quwwatan li ahli dinillah. Dan yang ketiga, anak-anak dan wanita itu bila mereka kalah menjadi tawanan yang akan menjadi rampasan perang, yang akan menjadi hamba sahaya, dan ini menguatkan kaum muslimin, dengan memiliki hamba sahaya tersebut. Fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, nah ini permasalahan hamba sahaya lagi ya. Satu, Islam membolehkan perbudakan. Yang membolehkan itu kan Allah Ta'ala, bukan kita yang ingin. Kita kan hanya menikmati yang diizinkan Allah Ta'ala. Tapi apakah Islam menganjurkan untuk mempertahankan? Tidak. Banyak sekali instrumen hukum Islam yang membuat orang merdeka. Di antaranya terjadi kasus kafarah, orang membayar kafarat. Yang pertama tertibnya adalah memerdekakan hamba. Ya Pak ya. Misalnya kafaratul yamin, atau kafaratul zihar, atau kafaratul al-jima' fi Ramadan. Semuanya dengan memerdekakan hamba. Yang kedua, bahwa membantu seseorang untuk memerdekakan dirinya sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Yang ketiga, bahwasanya memerdekakan hamba itu secara umum dan secara mutlak sangat disuruh dalam Islam.
Sehingga kadang-kadang dijadikan sebagai tamsil bagi suatu pahala yang dijanjikan. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir hina asbah, ketika dia di waktu pagi, faka'anna ma'ataqa raqabah, seperti orang memerdekakan seorang hamba. Berarti terbayang dalam diri setiap muslim itu bahwasanya memerdekakan hamba itu pasti amalan utama. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, cuman kenapa diperhamba? Sebagai hukuman bagi orang yang tidak mau tunduk kepada Islam, sehingga mereka tentang perang dengan orang Islam. Dan kenapa kita memerangi? Karena perintah Allah. Untuk apa kita memerangi? Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Andainya kami tidak masuk Islam, tapi kami tunduk dengan aturan Islam, mereka dibunuh? Nah, namanya kafir zimmi. Mereka karena tidak mencoba aja. Setelah mereka mencoba, pasti mereka merasa lebih nyaman di negeri Islam. Orang-orang yang sekarang misalnya berkunjung ke negeri yang dilaksanakan Islam di situ dengan segala kekurangannya, tapi tetap orang-orang yang fitrahnya menilai dengan fitrah bukan dengan kebencian, mengakui itu. Kaum muslimin dan muslimat mungkin boleh berkisah nah. Iya nah. Orang-orang wanita-wanita kita ingin meniru wanita-wanita barat, karena bagi mereka merasa terkungkung di rumahnya, merasa terbatasi geraknya, padahal mana boleh terbatas rumah. Karena ya dibanding rumah-rumah dulu, rumah sekarang lapang-lapang kan, iya enggak? Rumah sekarang lapang-lapang, tapi merasa nyaman juga. Suruh betul keluar mau pulang terus. Nah, kaum muslimin, ternyata setelah orang barat mengenali orang-orang Islam, mereka justru kagum dengan orang-orang Islam. Ada 2 orang dokter di Perancis, kan pusatnya sekularisme dunia kan. Nah, pemikiran sekuler itu rata-rata kelahiran Perancis. Nah, padahal Perancis itu menurut UNDP tercatat bangsa paling kedekut di dunia. Tapi jangan gembira dulu, awak dapat predikat lain pula. Ya, orang Indonesia bangsa paling pemalas di dunia. Ada predikatnya. Ya, kalau tidak mau digelar itu, silakan komplain dan perbaiki cara kerja kita. Nah, kalau kerja ke sawah, belajar sama orang-orang Jawa. Ya, orang Jawa tuh tangkai cabaknya pendek, cangkulnya pendek, sehingga ketika cangkul tidak sempat berpikir panjang. Jelas? Kalau orang Ocu tangkai cabaknya panjang, makanya lebih panjang pikirnya pada kerjanya. Ya, Bu ya, ya kan? Nya tangkai cabak sepanjang dagu, sampai setinggi dagu. Cabut 10 kali, dah tongkat sini. Dia kapan selesai ini? Pikir aja, lama lagi. Kalau di Jawa kan tidak, ya kan? Pendek, sehingga tidak sempat nengok ke depan. Cangkul, kadang tercangkul pula pematang orang. Jadi makanya kalau disuruh orang cangkul sawah, suruh bertanding sama orang Jawa pasti kalah orang Ocu. Kenapa? Tangkainya panjang gitu. Nah, pas nyangkul nampak pula bungkus nasi depan, makan lu. Jadi ada 2 dokter, 1 perempuan, 1 laki-laki. Yang laki-laki ini aslinya orang Mesir. Yang perempuan ini dokter asli Perancis. Tentulah di tempat kerja mungkin biasa mereka komunikasi. Tanya, istri kamu di mana? Pertama tentu nanya, ada menikah atau belum kan? Sudah. Berapa anaknya? Sekian. Tinggal di mana istrinya? Istrinya apa kerjanya? Istri saya menjaga anak-anak saya di rumah. Menjaga anak saya. Terus apanya? Belanjanya di mana? Saya. Semuanya. Iya.
Begitu dalam Islam, iya. Laki-laki bertanggung jawab menafkahi perempuan. Kalau gitu enak dong Islam. Enak dong Islam. Andainya saya masuk Islam, mau tidak kamu nikah dengan saya? Woi, nah, gimana Pak Edi? Tertarik juga lah Pak tawaran ini. Andainya saya masuk Islam, ya, andainya saya masuk Islam, mau tidak engkau menikah dengan saya? Sebab dia tertarik dengan hal seperti itu. Kan terbayang oleh dia menjadi ratu di rumah. Kadang-kadang awak pulang kan hati-hati kali kan, iya kan? Kena ceramahin pula kadang. Sudah nanya, kita yang belanja kadang-kadang masih diceramahin juga. Tapi sampai di rumah kita siap jadi pendengar setia. Nah, kenapa? Karena memang kita terbuka alamnya. Kalau mereka tertutup alamnya, sehingga mereka perlu melampiaskan jatah bicaranya yang lebih banyak dari kita. Kan perempuan punya jatah bicara lebih banyak. Nah, beda lagi dengan ini di Amerika, seorang wanita kaya dan cantik. Seperti yang diceritakan oleh seorang syekh. Jadi wanita ini punya banyak bisnis. Miliarder. Nah, ada seorang laki-laki itu pemuda lah dari Aljazair, apa istilahnya, imigran di sana. Biasanya sering ngaji di tempat pengajian orang Islam di sana. Tapi udah lama tidak terlihat lagi. Ditanya oleh gurunya, syekhnya, di mana si fulan? Oh, sekarang udah jadi miliarder dia. Gimana kisahnya kok jadi miliarder padahal baru pindah ke Amerika? Nah, lalu ternyata masuk lift suatu hari, dia duluan, tiba-tiba masuk pula seorang wanita yang sangat cantik gitu, baunya subhanallah bikin, ya parfumnya tentu yang mahal-mahal itu harumnya luar biasa kan. Tapi laki-laki ini subhanallah memang menjaga betul ghaddul basar, dia tidak menoleh sedikit pun. Yes. Yang wanita ini merasa risih juga, kenapa tidak diperhatikan? Yang namanya wanita, tampilan cantik tentu ingin kalau bisa setiap mata memelototin dia gitu. Sah? Dia bilang, nah laki-laki ini tidak mau. Lalu dia bilang, kenapa kamu tidak melihat saya? Saya jelek ya? Saya nggak tahu, saya tidak melihat kamu katanya kan. Nah aku nengok ke bawah terus. Kebetulan pula turunnya juga di lantai yang sama. Di lantai yang sama, di kantor yang sama. Akhirnya terjadilah komunikasi. Kenapa kamu tidak mau melihat saya? Katanya kamu tidak halal bagi saya. Kenapa tidak halal? Ya kamu kan wanita, belum saya menikah dengan, belum ada surat izin melihatnya, SIM-nya belum ada. Subhanallah. Rupanya ini pula yang dia cari. Ginilah, mau tidak kamu menikah dengan saya? Nah, gimana Pak ini? Awak di negeri orang, ada pula wanita cantik yang nawarkan menikah, bukan berbuat yang tidak senonoh, menikah. Mau? Subhanallah, kata laki-laki itu mau dengan syarat. Apa syaratnya? Kamu masuk agama saya. Masuk agama Islam. Kata wanita tersebut, kalau seperti ini seorang muslim menjaga dirinya, tidak melihat kecuali yang dihalalkan untuknya, siapa yang tidak mau masuk agama ini? Dia mau masuk dia agama Islam. Setelah menikah, lalu dia bilang, ya kalau saya bisa mengamanahkan diri saya ke Anda, ya dengan Islam ini, dengan menikah ini, maka tidak ada yang paling berharga di dunia ini melebihi harga diri saya. Sekarang saya serahkan ke kamu. Oleh sebab itu semua kekayaan ini tolong kamu yang kelola. Pindah nama semuanya. Allah. Suatu terbayanglah Khadijah dulu dengan Rasulullah SAW. Ternyata orang-orang seperti itu masih ada, cuma belum sampai ke kita aja.
Serius ini belum sampai ke kita. Ada seorang ustadz kemarin di Jakarta terkenal. Ya, saya tidak sebut namanya takut kalau beliau tidak izinkan cerita kan. Istrinya ada 4. Ada orang kaya di Amerika punya bisnis perhotelan banyak. Nawarkan diri pada ustadz itu. Nah, akhirnya dia kumpulkan istrinya yang 4 itu. Siapa di antara kalian yang siap mundur? Karena ini masalah dakwah aja. Dia akan siap membiayai apapun dakwah yang mau ini kan nak buat Islamic Center. Miliarder. Itulah. Akhirnya tidak ada yang mau kecuali istri yang pertama. Istri pertama tidak boleh mundur kan? Ya kan? Tidak boleh, ini kantor pusat. Nanti kalau kantor pusat tutup, ikut cabang tertutup sendiri. Nah, tidak mau. Kalau di kantor pusat tidak bisa, tidak mau sih. Artinya kalau yang lain yang mundur, mau dia. Kan ini maslahat dakwah. Nah, cuman saya dalam hati bilang kenapa tidak didisposisikan? Iya kan, kalau Ustaz tidak bisa tentu disposisikan pada yang lain. Nah, cuman masalahnya mungkin orang itu kan karena ngebat beliau kan, itu. Kita kan belum dilihatnya. Ya kalau sebenarnya dilihatnya mungkin juga Pak dia. Kan berapa banyak proyek dakwah kita yang harus disupport kan, harus diinikan. Terbayang bulanan, masya Allah. Cuma itulah rezeki masing-masing. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Belum banyak rupanya seperti ini bang. Cuma belum sampai ke kita. Tak sampai tanda lah, wallahu alam. Iya Pak, miliarder. Nah, bayangkan bisnis hotel di Amerika. Bayangkan duitnya itu. Iya nah, berapa penghasilannya? Maka dia siap baru masuk Islam, mu'alaf dia. Itu jangan bayang-bayangkan, saya tidak terbayang. Nah. Semoga Allah berikan dia yang terbaik di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi ceritanya bahwasanya perbudakan itu dibolehkan, tetapi juga dianjurkan untuk memerdekakan. Ini sebagai solusi bagi apa yang dari peperangan yang terjadi. Nah, kenapa? Mohon maaf lagi. Kenapa perbudakan dibolehkan? Kenapa perbudakan dibolehkan? Satu, orang yang adanya dia jadikan tawanan, misalnya. Satu, jadi beban negara. Kedua, mereka tidak punya orang. Karena misalnya orang dari Romawi jadi rampasan, jadi ini tertangkap. Itu kan kalah mereka. Lalu bawa ke negeri Islam. Maka dijadikan budak, hamba sahaya, sehingga menjadi tanggung jawab siapa yang dapat bagian itu. Kehidupannya. Tahu tidak tuan-tuan, bahwa budak itu bukan identik dengan kalimat perbudakan seperti yang kita pahami. Bahwa budak itu mau kita akan apakan terserah kita. Namanya budak saja kan itu. Kan itu dalam bahasa kita, perbudakan kan. Nah, dalam Islam perbudakan itu tidak lain seperti istri sendiri kalau dia sudah campuri, atau seperti pembantu sendiri kalau kita gaji. Jelas? Apa dalam Islam? Coba lihat wasiat Nabi sebelum meninggal, beberapa hari sebelum meninggal. Wasiatnya 2. 1, salat, jaga baik-baik. Yang kedua, wa ma malakat aimanukum. Hamba saya yang kalian miliki. Berarti penting tak? Penting. Suruh oleh Nabi kasih makan sama dengan yang kita makan. Jadi kalau ada tuan-tuan punya pembantu di rumah, suruh makan sisa-sisa, berarti tidak benar secara Islam. Tidak benar secara Islam. Kasih makan seperti yang kita makan. Kasih minum seperti yang kita minum. Berikan dia pakaian seperti yang kita pakai. Oh, tidak bisa, kenapa bisa? Jangan jadikan. Jangan punya hamba saya. Kemudian jangan bebani pekerjaan yang tidak dia sanggupi.
Kalaulah pekerjaan orang 8 jam menurut urf yang berlaku, jangan bebani dia lebih dari itu kecuali dengan honor tambahan. Nah, jangan bebani pekerjaan yang tidak baik dari segi berat ringannya atau dari segi waktunya. Jangan bebani mereka pekerjaan yang tidak mereka sanggupi. Itu dalam Islam. Jadi bukan perbudakan maknanya berlapar-lapar dia mungkin tidak. Makanya seorang hamba sahaya wanita boleh digauli, dan kalau sudah digauli statusnya naik, apalagi sudah punya anak jadi ummul walad, tidak boleh lagi dijual, tidak boleh lagi dihadiahkan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwarisi. Jadi anak kita tidak akan mewarisinya lagi sebab dia sudah jadi ibunya, dan anak-anaknya anak saudara bagi yang lain. Dan kalau sudah dimerdekakan lain lagi, walaknya sama. Makanya mereka dijadikan budak. Sebab kalau tidak jadikan budak jadi tawanan, nanti mahramnya di mana, keluarganya di mana, siapa yang akan jaga setelah selesai hukumannya, mau diletak di mana? Jadi panti sosial. Makanya mereka dijadikan berbaur dengan kaum muslimin. Jelas? Kadang-kadang orang tidak paham aturan-aturan itu, ya, yang tahu dia namanya perbudakan sesuai yang dia pahami. Dia bayang dulu Roh Musa di masa Jepang, itu namanya perbudakan. Bukan, itu penyiksaan, itu penjajahan, itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Atau terbayang oleh tuan-tuan perbudakan tuan-tuan tanah dulu di Jerman, tuan-tuan tanah di Perancis, kan ada tengok tuh kan. Ada kan? Bukan itu perbudakan Islam. Ini masalahnya orang macam mana dia buat macam itu pula dikiranya orang iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila buruk perbuatan orang, buruk pula dugaannya pada orang lain. Makanya Islam, dalam perbudakan Islam bukan seperti perbudakan yang dilakukan di tempat-tempat atau di kebudayaan peradaban orang non Muslim, tidak sama. Jelas ya? Jelas itu? Kalau jelas cukup sini aja dulu. Iya. Berarti belum selesai juga Pak ini. Taib. Jadi mereka itu berarti makna dari larangan Nabi, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak adalah jangan dituju mereka untuk diserang. Jangan jadi target. Tetapi kalau tidak ditargetkan, ternyata mereka dijadikan tameng oleh musuh. Kadang-kadang kan jahatnya orang itu dijadikan wanita dan anak sebagai tamengnya, atau disebut dengan at-tursul basyari, yaitu sebagai tamengnya yang terdiri dari umat dari manusia. Ini para penjahat perang kan ada yang seperti itu, sengaja dibuat di depan anak dan wanita. Supaya apa? Yang kita tak bisa melakukan serangan, mereka aktif menyerang kita. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka dibolehkan untuk membunuh mereka. Tapi kalau mereka sudah dipisahkan dari pasukan, di tempat yang aman, lalu kita masuk menembus pertahanan musuh dan kita cari, maka ini yang tidak dibolehkan dalam larangan tadi. Dengan demikian nanti kedua hadis itu bisa dipadu dan disatukan. Hukum asalnya tidak boleh yang kalau dijadikan target. Tapi kalau seandainya tidak termasuk target lalu terbunuh juga, maka itu tidak berdosa. Wallahu taala a'lam. Taib, gimana caranya ini ya? Waktu 5 menit lagi, Pak. Hah? Selesaikan. Hah? Cerita sedikit lagi. Menarik rupanya cerita tuh, Pak. Nah, walaupun di sisi seumur barangkali ada tawaran itu. Nah. Hah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yalah. Tanggung nanti Pak ini. Ya, kita lanjutkan besok saja insyaallah taala. Sebab ini keterangan
di mana Imam Syafi'i mendapatkan istinbat seperti itu. Maka penanya fa in qala qail abin hadza bi ghairi. Tolong jelaskan ini dengan dalil yang lain. Taib, insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara